Oke, kita lanjut lagi ke kabar terbaru kasus Rohingya di Indonesia. Di berita kali ini kita akan menampilkan kabar terbaru, yaitu tentang adanya berita orang-orang Rohingya atau kapal Rohingya yang sekarang sedang menuju ke Indonesia. Itu didapatkan berita yaitu tanggal 8 kemarin dan diterima oleh pihak-pihak keamanan seperti TNI Polri. Dan akhirnya keamanan gabungan dari TNI dan Polri mengecek ke seluruh perairan yang ada di daerah Sumatera Utara dan hasilnya nihil. Tapi jangan percaya begitu saja dengan hasil nihil, karena apa? Selama ini penjagaannya juga selalu lolos-lolos begitu saja. Jadi kalaupun ada kabar-kabar yang memang belum bisa dipastikan, tapi ada kabar itu harus dijaga. Nah, sekarang TNI Polri gabungan ya tetap masih menjaga di perairan perbatasan laut-laut Indonesia ataupun di sekitar pantai dari laut-laut Sumatera Utara. Dan tidak lupa juga, tidak luput juga pengawasan itu dari pihak-pihak masyarakat setempat yang berjaga-jaga di sekitar pantai. Nah, namun sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingatkan lagi untuk tombol subscribe-nya dicek masih merah atau sudah hitam, karena yang sudah hitam itu berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan berikan komentar-komentar positif kalian di kolom komentar setiap video kami, agar itu juga akan berpengaruh menjadi sebuah penyemangat untuk kita terus meneruskan atau tetap terus menyuarakan kasus Rohingya. Lanjut kembali, kita membahas yaitu tentang kabar terkini tanggal 8 malam kemarin, berarti tadi malam ada kabar yaitu ada kapal Rohingya yang menuju dan masuk ke perairan Sumatera Utara. Entah itu kabar dari mana belum disebutkan, namun itu beritanya sudah beredar. Dan beritanya seperti apa? Mari kita dengarkan lebih dulu beritanya yang sudah beredar sebelum saya membuat video ini. Ada kabar kedatangan pengungsi Rohingya, Polres Serdang Bedagai dan TNI siaga. Satuan Polisi Air dan Udara, Polairut, Polres Serdang Bedagai bersama TNI bersiaga di Pantai Sialangbuah, Kecamatan Teluk Mengkudu, sebagai respons atas informasi terkait adanya kapal yang mengangkut rombongan pengungsi Rohingya masuk ke perairan wilayah tersebut. Kepala Seksi Humas Polres Serdang Bedagai itu Edward Sidauruk mengatakan setelah mendapat informasi terkait kedatangan pengungsi Rohingya, Kasat Polairut Polres Serdang itu Syahrizal bersama personel langsung mengecek ke lokasi. Setelah dilakukan pengecekan ke perairan, informasi terkait kedatangan pengungsi masih nihil, kata itu Edward dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 8 Januari malam. Kasat Polairut itu Syahrizal menyebut pihaknya bersama TNI melakukan siaga di pantai untuk mengantisipasi informasi atas kedatangan para pengungsi Rohingya tersebut. Kendati demikian, setelah melakukan pengecekan di seputaran perairan Pantai Sialangbuah, pihaknya belum menemukan adanya tanda-tanda kedatangan kapal pengungsi. Hingga saat ini tidak ada kapal pengungsi yang memasuki perairan Kabupaten Serdang Bedagai, tegas itu Syahrizal. Syahrizal mengatakan pihaknya tetap melakukan penjagaan di tiap perbatasan perairan yang berada di Kabupaten Sergai bersama TNI dan juga aparat desa. Sampai saat ini petugas tetap kita siagakan dan tetap patroli di kawasan perairan Serdang Bedagai. Meski informasi yang kami dapat belum pasti kebenarannya, tetapi untuk mengantisipasi kami tetap melakukan penjagaan, ungkap itu Syahrizal. Ya, itu dia beritanya yang ditayangkan di beberapa channel YouTube. Dan mengatakan juga berita ini memang belum jelas, entah ini kabar pasti atau tidak. Yang jelas kita harus tetap siaga. Dan mohon maaf kalau suaranya ini agak kurang jelas karena posisi sekarang lagi hujan sangat deras, jadi agak suara krusuk-krusuknya. Nah, lanjut lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang kabar adanya kapal Rohingya yang masuk ke Indonesia. Namun setelah dicek keberadaannya, mereka tidak ada di perairan Indonesia. Tapi jangan lengah, karena apa? Selama ini mereka hanya masuk dan masuk tanpa ketahuan kapal patroli, tanpa ketahuan pengamanan di laut kita. Jangan sampai kita lengah, tetap dijaga karena sudah ada kabar, yang entah itu benar atau tidak. Yang penting kita tetap siaga dan berjaga-jaga, karena jangan sampai kebobolan karena ini ada orang dalam. Orang dalam ini bisa saja, orang dalam ini sudah mengetahui kapal patroli ataupun TNI Polri yang sekarang sedang mengecek keberadaan mereka tidak menemukan. Karena apa? Orang dalam sudah tahu posisi kapal yang mau menuju kemana untuk mengecek mereka. Akhirnya apa? Mereka dialihkan
ke lain jalur. Jadi TNI Polri gabungan dengan masyarakat juga atau warga setempat itu tidak menemukan mereka. Jadi jangan lengah dan jangan dianggap ini adalah kabar ataupun berita bohong. Itu ditakutkan orang dalam sudah tahu. Jadi TNI Polri menuju ke arah mana nih? Karena ada info di daerah itu, bisa saja kita dikelabui oleh orang-orang ataupun calo-calo yang membawa mereka yang akan masuk ke Indonesia. Karena Londo Ireng ini sangat cerdik. Jangan-jangan Londo Ireng itu juga ada di sekitar kita. Jadi ketika kita menuju ke satu titik, nah itu kan titik yang dikabarkan misalkan di daerah utara nih. Di daerah utara dikabarkan, akhirnya apa? Daerah utara itu dikosongkan dan mereka pindah ke daerah selatan, lalu menuju perairan Indonesia. Itu yang bahaya. Jangan sampai juga kita tertipu. Jadi ini ada isu di Sumatera Utara misalkan. Isu di Sumatera Utara ada kapal yang menuju ke perairan Indonesia. Nggak tahunya Sumatera Utara dijaga dengan ketat, masuknya di Aceh. Biar Aceh agak aman gitu. Dibuatlah isu di daerah Sumatera Utara. Penjagaan ketat Sumatera Utara karena ada isu akan masuknya beberapa kapal. Masuknya di Aceh. Kan lolos, kecolongan kita. Jadi kalau misalkan ada kabar, misalkan di Sumatera Utara, jangan cuma satu titik di Sumatera Utara yang dijaga, tapi keseluruhan perbatasan dari Sumatera Utara mungkin sampai ke Lampung sekalian itu harus dijaga. Karena ditakutkan yaitu tadi, mereka mengalihkan isu ke satu titik untuk bisa masuk ke titik lain. Itu yang sangat berbahaya. Kita kecolongan lagi. Londo Ireng ini memang agak-agak cerdik untuk masalah Rohingya ini. Jadi ini agak sulit untuk kita mengatasi di perbatasan ataupun di laut-laut kita. Nanti tahu-tahu terdampar lagi, kan? Tahu-tahu masuk lagi di pantai, padahal sudah dijaga. Ya itu tadi, jangan sampai kita kecolongan dengan isu yang ada di satu titik. Ketika kita dapat kabar di satu titik, semua dijaga. Biar tidak kecolongan mereka masuk ke daerah lain. Karena saya juga mencurigai Londo Irengnya itu ada di sekitar kita semua. Dan Londo Ireng itu tahu semua informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh penjaga keamanan laut kita. Dan ketika TNI Polri dan gabungan dengan masyarakat menjaga di satu titik, itu adalah titik yang sengaja dibuat oleh mereka untuk mengalihkan isu ke satu titik tempat. Pokoknya TNI Polri beserta masyarakat harus kompak terus jaga perairan, jangan sampai tahu-tahu sudah terdampar di pantai. Nah itu susah itu kalau sudah terdampar di pantai, mau nolaknya bagaimana lagi? Kapal sudah dirusak, kapal sudah dibocorin, ayo mau didorong juga nggak mungkin, pasti tenggelam. Nah ini perbatasan laut Indonesianya ini udah kebobolan lagi kalau mereka sudah mendekati ke perairan Sumatera Utara atau sudah mendekati ke pantai. Itu kebobolan lagi yang di tengah. Canggihnya di mana? Apakah canggih itu hanya sekedar dipamerkan, tidak digunakan? Oke, kita jangan gampang tertipu dengan kabar-kabar seperti itu, tapi kita harus waspada juga, kita harus tetap berjaga-jaga, kita siaga jangan sampai kebobolan lagi. Tapi kita jangan juga mudah terpengaruh dengan hal-hal ataupun berita-berita yang belum pasti. Nah, kita tunggu lagi berita selanjutnya memang benar atau tidak mereka itu sudah masuk ke perairan Indonesia. Kalau memang mereka sudah masuk ke perairan Indonesia, pasti nanti ada beritanya mereka terdampar di pantai mana. Oke, saya ingatkan kembali untuk tombol subscribe-nya dicek lagi masih merah atau sudah hitam. Kalau masih merah silakan diklik agar menjadi hitam, karena yang hitam itu Anda sudah subscribe. Itulah sebagai penyemangat kami untuk terus menyerukan suara-suara kami tentang kasus Rohingya. Dan jangan lupa berikan komentar-komentar positif di kolom komentar kami agar kami juga tetap semangat dengan dukungan kalian. Kita lanjut ke kabar-kabar berikutnya.